Oke, baik. Yang jelas booking ini sudah berhasil kita buat halamannya. Kita lanjut dengan membuat. Kita akan pecah-pecah ya bagian-bagian ini. Saya tutup dulu yang tidak diperlukan. Kita akan pecah-pecah bagian-bagian ini. Kalau kita tahu bahwa bagian ini ada bagian head, ada bagian body, ada bagian header dan seterusnya. Kita akan bikin yang namanya template ya. Jadi kita akan bikin template. Karena itu saya akan bikin folder baru dengan nama templates. Ya, di dalam folder template ini ada header, ada head ya, ada head .php, ada header .php ya. Kita bisa lihat ya di sini ya, nanti head ya, di sini ada head ya. Ini saya cut saja, Ctrl X ya, di head, Ctrl S ya, kita save ya, head sama ya dengan head. Jadi dari vhome ini kita akan pecah-pecah. Kemudian di sini ada identitas header ya, kan kita bikin sama ya. Header itu nanti berakhir di sini terus ya, ini ya, header ya, header. Jadi headernya kita cut, kita masukkan ke dalam folder yang lainnya. Ini header sudah, kemudian kalau di vhome itu ada sidebar ya, kita tambahkan sidebar, folder dengan nama sidebar .php. Oke. Sidebar itu dari sini ya, sidebarnya cukup banyak, sidebar sampai di sini dia. Ctrl X sidebar. Ya, oke, sidebar sudah. Apalagi yang belum? Ini main ini yang utamanya ya, vhome-nya itu sendiri. Kemudian ini yang paling utama. Kemudian tentu saja di bawah ini ada footer pasti ya. Nah, ini ada footer ini juga kita cut ya, kita cut footer, seluruh footer, Ctrl X. Bikin dulu footer .php ya, oke ya, Ctrl S. Lanjut kita akan wrap semuanya atau kita bungkus semuanya ya. Saya bikin folder baru nanti namanya wrapped ya, php. Kemudian ada di dalam wrap itu ada isi ya, ada isi atau konten ya, isi php ya. Baik, di dalam wrap itu apa saja? Di dalam wrap itu kita akan panggil semua file-file ini ya. Jadi di dalam wrap itu kita akan panggil seperti ini, this load view, lokasi-lokasi, semua semua file-file ini di dalam wrap ya. Kita pakai kode PHP ya, PHP buka, PHP tutup. Nanti biasanya sih PHP bukanya saja. $this load view ya. Kita mulai dari head ya, ada head seperti ini dulu ya. Kalau di mana lokasi head ini ya, lokasi head ini akan ada di dalam backend, kemudian templates, backend garis miring templates garis miring ya, itu head ya. Jadi ini kita copy semuanya, maksudnya nanti dengan format yang sama. Ada head, kemudian header ya. Setelah head itu header. Setelah header itu
sidebar ya. Tadi ingat susunannya sidebar. Setelah sidebar itu ada isi ya, ada isi. Setelah isi nanti footer ya, ini kelebihannya ya. Ctrl S. Nah, target kita adalah bahwa kalau kita reload sekarang tentunya akan hancur lagi ya file yang kita miliki, karena yang ditampilkan itu hanya di bagian vhome ini saja, sedangkan di bagian vhome ini linknya sudah nggak ada semua ya, di bagian atas dan bawahnya ini nggak ada semua ya. Kita akan kembalikan lagi ya, kita akan kembalikan sesuai dengan yang ada di sini. Sedangkan isi, nanti isi itu akan dinamis ya, isi itu akan dinamis. Isi kodenya kita pakai kode PHP seperti ini. Isi itu akan berubah secara dinamis ya. If $isi jika $isi ini dipanggil ya, dia akan memanggil ya, isi ini ya. Jadi isi akan memanggil isi di $this load view, kemudian isi ya, seperti ini. Oke, nah selanjutnya adalah di controllernya ya. Jadi controllernya itu di controllernya ini yang akan kita panggil sekarang jadinya berbeda ya. Yang pertama, jadi yang kita panggil itu file wrap-nya ya. Jadi yang kita panggil itu file wrap-nya. Kenapa file wrap-nya? Karena wrap itu berisi seluruh file yang kita perlukan ya. Karena semuanya sudah dipanggil jadi satu di wrap, sehingga di sini di controller itu yang dipanggil sekarang bukan lagi vhome tapi file wrap ya. Lokasi wrap itu ada di backend templates kemudian wrap ya. Backend kemudian garis miring templates kemudian wrap ya. Wrap ya, seperti ini ya. Tapi di dalam file wrap itu kan ada isi ya. Isi ini nanti akan mengarah kepada file isi yang akan dipanggil di controller. Jadi isinya itu akan selalu dinamis tergantung lewat controller ini. Karena itu kita masukkan data di sini ya. Kita bikin data $data. Ini berupa array kan, seperti ini dulu, tulis begini. $data itu berupa array ya. Nah, di dalam array itu ada yang pertama adalah nanti kita akan bikin judul ya. Judulnya seperti ini ya, panah 2 begini ya. Judulnya itu karena ini halaman home ya, kita akan judul juga akan kita bikin dinamis, yaitu halaman home ya. Kemudian di sini bukan titik koma tapi koma karena berupa array. Lanjut, bukan hanya judul, yang penting adalah isi, karena isi inilah yang lokasinya atau posisinya berubah-ubah, filenya berubah-ubah, dinamis ya. Isi ini akan kita panggil sesuai dengan halaman home-nya. Itu yang kita panggil adalah isinya itu hanya yang ini saja, vhome saja. Berarti isi itu adalah vhome ya. Jadi seperti ini ya. Atau isi itu ada di backend ya, di backend vhome, backend kemudian vhome ya. Jadi seperti ini kita kemudian datanya kita parsing di sini ya. Jadi kita kirim data itu ke dalam halaman wrap ya. Ya, kita coba sekarang ya. Sudah berhasil ya. Cuman di sini isinya belum kelihatan. Coba kita lihat inspect ya. Ada satu yang
Sebentar, ini ada localhost. Oke, kita cek dulu vhome if isi $isi. Ya, salah tadi di situ ya. Ya, di sini ya kesalahannya. Oke, semua kembali seperti semula. Jadi inilah yang dinamakan kita sudah berhasil membuat template ya. Jadi untuk menuliskan satu halaman nantinya kita tinggal di v-indexnya tinggal kita ketik saja halamannya itu adalah nanti kalau halamannya lain ya halaman tersebut ya. Jadi nanti footer, header dan isinya semuanya ini akan sama ya. Jadi yang bedakan yang dinamis itu hanya di bagian isi saja. Sedangkan isi tinggal dipanggil lewat sini ya. Kita bisa kasih judul dan isinya nanti yang akan dipanggil di halaman apa. Ya, itu cara kita membuat halaman yang dinamis. Oke, kita akan lanjut dengan pembahasan berikutnya setelah ini.